Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Chandra. NIM saya 2024 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat analisa laporan keuangan dan manfaat analisa laporan keuangan bagi pengguna internal dan eksternal. Tapi sebelum itu, kalian ada yang udah tahu belum nama dosen dan teman sekelompok saya? Kalau ada yang belum tahu, sini saya kenalin mereka semua. Yang pertama ada ibu yang terhormat yang bernama Bu Eni Purwaningsih, FE, MA, Tika, dan teman sekelompok saya yang bernama Rizky Subianto, Rocky Stephen, dan Abdul Hafiz Wijaya. Oke, yang pertama saya akan membahas alat-alat analisa laporan keuangan. Alat-alat analisa keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, proyek, atau investasi. Berikut ini ada beberapa alat yang sering digunakan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contoh, current ratio, aset lancar, atau kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Lalu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Selanjutnya ada analisa tren. Analisa tren adalah menganalisa tren atau pola dari laporan keuangan selama beberapa periode. Ini membantu melihat pertumbuhan atau penurunan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Lalu ada analisa vertikal. Analisa vertikal adalah melakukan analisis perbandingan dengan melihat komponen laporan keuangan sebagai persentase dari total tertentu, seperti menghitung setiap item dalam laporan laba rugi sebagai persentase dari total penjualan. Lalu ada analis horizontal. Analis horizontal adalah membandingkan data keuangan antar periode untuk melihat perubahan atau pertumbuhan pada berbagai elemen laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Lalu ada analis DuPont. Analis DuPont adalah menganalisis return on equity atau ROE dengan memecahnya menjadi beberapa komponen seperti profit margin, aset, turnover, dan financial leverage untuk melihat faktor mana yang paling memengaruhi kinerja perusahaan. Lalu ada common size analysis. Common size analysis adalah mengonversi setiap item dalam laporan keuangan menjadi persentase dari total kategori atau seperti total aset atau total penjualan untuk memudahkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda atau industri. Lalu ada analis arus kas. Analis arus kas adalah menganalisis arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta memenuhi kewajiban jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Lalu yang terakhir ada analis break-even. Analis break-even adalah menentukan titik di mana total pendapatan yang sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Wah, ternyata bukan hanya materi ini ya guys yang kita bahas, tapi ada materi lain yang harus kita bahas, yaitu materi alat-alat analisis laporan keuangan dan manfaat analis keuangan bagi pengguna internal dan eksternal. Analis laporan keuangan memiliki manfaat yang penting baik bagi pengguna internal atau pihak dalam perusahaan maupun pengguna eksternal atau pihak luar perusahaan. Berikut adalah manfaat bagi masing kelompok, yaitu yang pertama ada pengguna internal nih. Sini ada beberapa poin ya guys. Terus yang pertama ada pengambilan keputusan strategis. Manajemen menggunakan analis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, mengevaluasi efisiensi operasional, dan merencanakan strategi di masa depan.
Terus yang poin kedua ada perencanaan dan pengendalian. Laporan keuangan membantu manajemen dalam merencanakan anggaran, mengontrol biaya, dan mengolah sumber daya secara efisien. Terus yang ketiga ada penilaian profitabilitas dan likuiditas. Dengan memahami laba, arus kas, dan likuiditas, manajemen dapat memastikan kelangsungan usaha dan mengambil tindakan untuk meningkatkan profitabilitas. Terus yang poin keempat ada evaluasi kinerja karyawan. Analis ini juga digunakan untuk menilai pencapaian kinerja manajerial, memberikan intensif berdasarkan hasil yang dicapai. Oke, kita akan bahas materi yang selanjutnya. Next. Pengguna eksternal. Poinnya penilaian kelayakan investasi. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan adalah pilihan yang baik untuk investasi dengan memperhatikan tingkat pengembalian dan risiko. Lalu di poin kedua ada analis risiko kredit. Ada yang tahu gak? Sini saya jelasin. Kreditur atau bank atau lembaga keuangan menganalis laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dan bunga secara tepat waktu. Terus yang poin ketiga ada kepatuhan dan regulasi. Nah, ada yang tahu juga? Ada yang tahu belum? Ini apa? Oke, saya jelasin. Pemerintah dan otoritas pajak memanfaatkan laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan undang-undang lainnya. Oke, sekian dari kami.